Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas DS 4703 akan mempresentasikan eksplorasi dataset. Sebelumnya, perkenalkan saya Adira Hadatul Aisyah dengan NIM 1030523075 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diana Kartika Intan Pratiwi dengan NIM 103052330021. Baiklah, di video ini kami akan mengeksplorasi dataset yang berjudul Titanic Machine Learning from Disaster. Selanjutnya, untuk library-nya sendiri kami menggunakan ada library Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data atau untuk meng-load data dan membersihkan data. Untuk NumPy sendiri adalah untuk perhitungan statistik, lalu ada Matplotlib yaitu untuk memvisualisasi, dan yang terakhir adalah Seaborn. Untuk ringkasan datasetnya sendiri, di dataset ini terdiri dari 891 entries dimulai dari 0 hingga 890. Untuk datasetnya sendiri terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama ada float 64, lalu ada integer 64, dan yang terakhir adalah object. Lalu untuk Titanic Machine Learning from Disaster ini terdiri dari beberapa informasi. Yang pertama itu ada passenger ID, di mana passenger ID ini adalah ID unik untuk setiap penumpang. Lalu ada survive, di mana survive ini berisi tentang menunjukkan apakah penumpang itu selamat atau tidak. Dengan 0 adalah tidak selamat dan 1 adalah selamat. Lalu ada PC class, di mana P-class ini terdiri dari kelas tiket penumpang. Ada yang 1 untuk kelas 1, ada 2 untuk kelas 2, dan 3 untuk kelas 3. Lalu ada name, yaitu nama lengkap penumpang. Lalu ada size atau jenis kelamin penumpang, itu adalah female atau male. Lalu ada age, di mana itu adalah usia penumpang. Lalu ada SIP SP, yaitu jumlah saudara atau kakak atau istri yang ikut. Untuk pass sendiri, yaitu jumlah orang tua atau anak yang ikut. Untuk tiket sendiri, yaitu nomor tiket yang digunakan oleh penumpang. Lalu ada fare, yaitu biaya yang dibayar penumpang untuk tiket mereka. Lalu ada cabin, di mana cabin itu adalah nomor kabin tempat menginap. Lalu ada embarked, di mana pelabuhan keberangkatan. Ada C untuk Cherbourg, lalu ada Q untuk Queenstown, lalu ada S untuk Southampton. Untuk ringkasan datasetnya sendiri, terlihat bahwa analisis statistik ini memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik penumpang Titanic. Dari 891 penumpang yang ada di dalam data, hanya sekitar 38% yang selamat, atau mean survive-nya itu sama dengan 0,38, yang menunjukkan betapa tragisnya tragedi ini. Lalu, untuk distribusi kelas penumpang P-class menunjukkan bahwa mayoritas berada di kelas bawah dengan median 3 atau kelas 3. Untuk data usia atau age-nya sendiri itu menunjukkan rata-rata usia di dalam kapal itu sekitar 29,7 tahun, dengan penumpang termuda yaitu berusia sekitar 0,42 tahun atau sekitar bayi 5 bulan, dan yang untuk tertuanya sendiri yaitu 80 tahun. Serta sekitar 25% penumpang berusia di bawah 25 tahun dan menunjukkan banyak keluarga dengan anak-anak. Untuk variabelnya sendiri, variabel keluarga atau SIP SP dan parts-nya sendiri itu mengungkapkan bahwa sebagian besar penumpang itu berpergian sendiri dengan median 0 untuk keduanya. Lalu untuk harga tiket atau fare-nya sendiri itu variasinya itu sangat besar, dimulai dari ada yang gratis hingga sampai 60.000 US dollar. Dimana itu tuh mencerminkan kesenjangan sosial yang ekstrim di kapal tersebut. Lalu ada penanganan missing value dan outliers. Untuk penanganan missing value dan outliers ini, untuk penanganan data cleaning-nya menggunakan algoritma seperti ini. Lalu untuk age adalah kolom numerik dalam kasus seperti ini. Pengisiannya itu menggunakan nilai mean, adalah cara yang paling umum dan praktis. Mean juga cenderung menjaga distribusi agar data tetap stabil. Jumlah data yang hilang juga tidak terlalu banyak. Untuk box plotnya sendiri itu sebagian besar itu penumpang berusia sekitar 21 tahun sampai 35 tahun dengan median 30. Tetapi itu terdapat di outlier bayi dan lansia. Nilai-nilai ini juga valid dan mencerminkan keberagaman demografik penumpang. Untuk outlier SIP SP itu menunjukkan adanya penumpang dengan jumlah saudara atau pasangan yang tidak biasa, misalnya dari 3-8 orang. Hal ini juga mungkin mencerminkan keluarga besar atau grup khusus yang mayoritas penumpangnya itu memiliki 0 atau 1 saudara atau pasangan. Untuk mayoritas penumpangnya sendiri memiliki nilai patch sama dengan 0 atau tidak membawa orang tua atau anak. Lalu selain itu, untuk outlier di fare berasal dari penumpang dengan tiket VIP, di mana sebagian besar harga tiket fare itu terkonsentrasi di bawah 100, di mana juga terdapat beberapa nilai ekstrim yang hingga 500 outlier di sini bukan menunjukkan kesalahan data, tetapi juga
lebih mencerminkan realistis perbedaan sosial ekonomi seperti itu. Lalu ada outlier pada dataset Titanic ini juga bukan kesalahan data, melainkan karakteristik data, karena dataset Titanic ini merupakan data historis, juga bukan hasil pengukuran ilmiah yang rentan akan kesalahan. Jadi jika outlier ini dihapus, maka akan kehilangan kisah nyatanya, seperti itu. Ini ada hubungan antar variabel. Untuk hubungan antar variabelnya ini, untuk kelangsungan hidup atau survive versus kelas cabin, P-class itu sama dengan min 0,34 dengan korelasi negatif kuat. Semakin tinggi angka kelas atau kelas 3, maka semakin rendah juga survival rate-nya. Lalu untuk kelas cabin atau P-class versus harga tiket atau fare itu ada minus 0,55, di mana korelasinya itu pun juga negatif kuat. Semakin rendah P-class-nya atau 1, maka semakin tinggi juga fare-nya. Untuk usia, age atau versus kelas cabin atau P-class itu di angka minus 0,33, di mana korelasinya itu juga negatif. Dengan semakin rendah angka kelas 1 sama dengan kelas atas, maka semakin tua penumpang atau orang dewasa, maka cenderung lebih tua, sementara kelas 3 itu biasanya lebih muda, seperti itu. Lalu untuk saudara atau pasangan, SIP-SP versus orang tua atau anak atau patch, itu tuh menunjukkan angka 0,41, di mana korelasinya itu positif. Sedang, maka penumpang dengan banyak saudara atau pasangan itu cenderung juga membawa orang tua dan anak, seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada visualisasi tentang seks. Grafik ini menunjukkan komposisi gender penumpang Titanic yang tidak seimbang. Terlihat jelas bahwa jumlah penumpang laki-laki atau male secara signifikan lebih banyak dibandingkan perempuan atau female. Next. Selanjutnya di sini ada embark. Grafik ini mengungkap bahwa sebagian besar penumpang Titanic naik dari Southampton, yaitu sekitar 646 orang. Di sini ada E-class. Grafik ini menunjukkan dominasi penumpang kelas 3. Ini mencerminkan realitas sosial. Berdasarkan historis, sebagian besar penumpang adalah imigran yang menuju Amerika, sementara kelas atas adalah minoritas istimewa. Di sini ada visualisasi age, yaitu kelompok usia 30-40 tahun mendominasi dengan jumlah mencapai sekitar 344 penumpang. Terlihat dua kelompok usia anak yang signifikan, yaitu 0-10 dan 10-20 tahun, dengan masing-masing sekitar 100-150 penumpang. Jumlah penumpang berusia di atas 50 tahun sangat terbatas, tidak mencapai 50 orang secara keseluruhan. Nah, di sini ada visualisasi embark versus E-class. Pelabuhan S, yaitu Southampton, adalah pelabuhan keberangkatan yang paling banyak digunakan oleh penumpang. Yang kedua, pelabuhan C, yaitu Cherbourg, memiliki lebih banyak penumpang kelas atas, karena penumpang yang naik dari lokasi ini cenderung memiliki status sosial yang relatif lebih tinggi. Dan selanjutnya itu ada pelabuhan Q, Queenstown. Jumlah penumpang yang naik di sini relatif kecil, dan mereka sebagian besar adalah penumpang kelas 3. Di sini ada age versus sex. Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas penumpang Titanic adalah laki-laki berusia 20-40 tahun. Anak-anak 0-10 tahun hadir dalam jumlah seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara perempuan mendominasi kelompok usia di atas 30 tahun. Di sini ada P-class versus sex. Kelas 1 dan 2 memiliki komposisi gender seimbang. Kelas 3 didominasi laki-laki. Hal ini mencerminkan realitas sosial era Titanic, di mana perempuan kelas atas lebih mobile, sementara laki-laki kelas bawah menjadi imigran kerja. Sini ada visualisasi survival rate by sex. Analisis tingkat kelangsungan hidup dan kematian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan hasil tersebut, kita dapat menarik dua kesimpulan. Berdasarkan sejarahnya, aturan evakuasi Titanic prioritas diberikan kepada perempuan dan anak-anak terlebih dahulu. Jadi, gender adalah faktor penentu utama keselamatan penumpang Titanic. Survival rate by age. Berdasarkan analisis, dapat diamati bahwa tingkat kelangsungan hidup untuk individu berusia antara 0-10 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan evakuasi yang mengutamakan mereka. Nah, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan dataset yang kita miliki, yaitu data Titanic dapat disimpulkan bahwa komposisi penumpang didominasi oleh laki-laki dewasa muda, yaitu umur 20-40 tahun. Status sosial terlihat jelas melalui harga tiket, yaitu 0-512, dan tingkat kelangsungan hidup yang sangat berbeda antar kelas, di mana penumpang kelas 1 memiliki peluang selamat lebih besar berkat fasilitas premium dan akses prioritas. Faktor gender menjadi penentu utama dalam penyelamatan, didukung kebijakan Women and Children First. Pola keluarga menunjukkan sebagian besar penumpang bepergian sendirian, meskipun terdapat beberapa keluarga besar dengan 3-8 anggota. Dari aspek geografis, Southampton menjadi pelabuhan utama dengan penumpang terbanyak, yaitu 646 orang. Sementara Cherbourg didominasi penumpang elit. Data ini tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga memberikan pelajaran berharga
tentang manajemen krisis dan perlindungan kelompok rentan dalam situasi darurat, di mana privilege kelas dan gender secara tragis menentukan hidup mati di tengah bencana. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.